kalau misalnya dari sisi di polisian yang sudah diproses dan sudah masuk ke ranah meja hijau, ya itu sudah ranah yang sangat serius ya gitu. Halo guys, balik lagi dan gue Melfrin, host di YouTube channel Berbagi Bakat Kita. So, hari ini gue ada undang satu narasumber, yang luar biasa, yang kompeten dan sangat ahli di bidangnya, yaitu Naura. Halo semuanya. Ya, so Naura adalah Head of Legal di admin kita. Jadi Naura itu adalah tamatan Universitas Juanda Bogor. Ya, jadi Naura itu sebagai Head of Legal di admin kita, dan Naura itu dia itu ngedevelop produk-produk ataupun jasa legal di admin kita, dimulai dari jasa pembuatan PT, SUJPT, SUJK, dan izin khusus lainnya. So gue hari ini akan ngebahas basicnya legal dan hukum. Ya, so gue akan ngobrol tentang basicnya hukum dan legal, dengan Naura, dan kita akan simak selanjutnya. So Naura, selamat pagi. Pagi semuanya. Ya, so apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik hari ini, happy, lagi seneng aja gitu. So kerjaan semua lancar ya? Kerjaan adalah sedikit-sedikit yang susah tapi masih bisa di-handle. Meskipun dengan berbagai gejolak yang dari perubahan regulasi, legalitas, ya kan? Ya, itu kalau sebagai legal kan emang harus memahami setiap perubahan yang dibuat oleh pemerintah ya. So Anda berarti update terus dong dengan perubahan regulasi gitu ya? Iya, perlu lebih disaring lagi, dipelajari lagi, banyaklah perubahan-perubahan yang mungkin pemerintah pengennya lebih baik kan di dunia bisnis ini. I see, berarti Anda sangat update, sangat ngelihat fokusnya di sana ya gitu. Betul, ya kan? Iya. So gue pengen tanya di Naura gitu, apa sih bedanya hukum dan legal? Apa sih bedanya? Sebetulnya kalau hukum mungkin secara pengertian tuh undang-undang tuh menyebutnya hukum, tapi kalau legal itu lebih ke sebutan di perusahaan, legal perusahaan, kemudian legal administrasi kayak gitu. Tapi kalau secara garis besarnya itu sama-sama mempunyai pengertian yang sama gitu. Jadi di satu lain cuma beda penempatannya aja. I see. So berarti legal itu in general itu apa ya? Legal itu lebih ke contoh misalnya legal administrasi, kayak apa sih yang membuat suatu perusahaan jadi legal gitu. Misalnya kayak ada kalau PT perorangan atau PT biasa, adanya surat keputusan Kemenkumham yang melegalkan atau mengakui bahwa si perusahaan itu ada dan berdiri di Indonesia gitu. Berarti legal itu sesuatu hal yang membuat satu entitas itu udah berdasarkan landasan hukum ya di negara itu ya? Betul, ya seperti itu. I see. So ada berapa jenis sih maksudnya legalitas ataupun hukum yang perlu diketahui oleh warga negara gitu, terutama ke perorangan dulu ya? Legalitas apa yang dibutuhkan perorangan nih? Buat PT perorangan atau buat perorangan? Buat perorangan. Buat perorangan biasanya yang paling pertama dari sisi legal itu buat perorangan itu biasanya KTP, karena kan itu sebagai dasar dia adalah seorang warga negara Indonesia. Kalau orang nggak punya KTP, dia tidak bisa diakui sebagai warga negara Indonesia. Boleh juga dicek misalnya kayak anak baru lahir juga dia udah punya KTP sekarang, warnanya merah. I see. Itu paling baru ya berarti ya? Ya, itu yang paling baru. Jadi anak baru lahir selain dapat akta kelahiran sama masuk di KK, itu sekarang udah ada yang namanya KTP untuk anak di bawah umur, warnanya merah gitu. Jadi sekarang anak-anak kecil udah punya KTP gitu. Iya. Berarti anak udah lahirnya udah punya legalitas ya? Gitu. Betul, karena ya itu balik lagi dijamin bahwa dia adalah seorang warga negara Indonesia gitu. I see. Jadi kalau legalitas yang dibutuhkan oleh satu entitas perusahaan lah gitu kita bilang, ada apa-apa aja gitu? Kalau lebih ke perusahaan, yang paling dasar utama adalah yang namanya kayak akta pendirian. Biasanya kalau PT biasa kita bisa bikinnya di pejabat notaris, itu biasanya tidak dikhususkan di daerah mana. Tapi kalau misalnya
Beda dengan misalnya untuk pembuatan akte tanah itu harus sesuai dengan kabupaten atau provinsinya gitu kan. Nah, selain akte notaris dibuatnya di notaris harus wajib notaris yang terdaftar di Kemenkumham. Jadi harus perlu dicek nih, takutnya notaris yang didaftarkan sama teman-teman ini dia terdaftar atau tidak. Kalau tidak itu tidak bisa diakui gitu. Oh, berarti meskipun kalau teman-teman cari ke notaris berarti ada potensi dong ketika notarisnya itu nggak daftar di sistem pemerintah gitu ya? Kalau itu saya nggak bilang semuanya hampir kayak gitu, tapi lebih berhati-hati aja. Jadi notarisnya dicek kantornya di mana, terus kemudian dapat nomor SK dari Kemenkumham atau tidak, terus cek juga di lamannya Kemenkumham adakah nama notaris tersebut. Jadi sebelum kita pastiin legalitas perusahaan, kita juga pastiin nih legal dari si notaris itu beneran diakui atau tidak gitu. Nah, itu yang poin pertama, akte notaris. Nah, untuk PT biasa itu biasanya setelah dibuatkan akte notaris, nanti notaris akan membuatkan atau memprosesnya di Kemenkumham. Itu berupa surat keputusan dari pendirian badan usaha tersebut gitu. Setelah itu, setelah daftar di Kemenkumham, nanti biasanya ada yang langsung terbit NPWP. Jadi karena saat ini tuh perizinan itu semuanya terintegrasi, jadi dari SK-nya terbit, ada yang langsung menerbitkan NPWP-nya. Jadi nanti NPWP-nya masuk di email. Tapi ada juga yang mungkin kesalahan sistem ya kayak atau mungkin lagi error, lagi pengembangan, jadi NPWP-nya tidak terbit atau gagal terbit namanya gitu. Nanti kalau misalnya gagal terbit, kita perlu bikin NPWP sendiri. NPWP sendiri nanti buatnya gampang gitu. I see. Oke, itu poin 3 NPWP. Nah, selanjutnya kalau NPWP-nya sudah jadi, itu harus proses yang namanya nomor induk berusaha. Kalau teman-teman tahu itu NIB itu prosesnya di OSS gitu. Sekarang kan by sistem online, jadi semuanya itu baik lagi. Tadi kalau misalnya notarisnya nggak terlegalisasi dengan baik, terus tidak bisa mengeluarkan SK Kemenkumham, kita juga nggak bisa proses NIB-nya di OSS karena semuanya adalah narik data dari AHU dan pajak gitu. I see. Tadi Naura udah bilang OSS. Apa itu OSS? OSS itu Online Single Submission. Itu biasa dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Itu adalah sistem perizinan yang terintegrasi dari Kementerian BKPM. Oh, berarti fungsi buat ngeluarin izin ya berarti. Betul. Sekarang biasanya kalau orang dengar PTSP sekarang tuh semuanya udah terintegrasi di sistem OSS. Betul. I see. Oke, so itu guys, tadi ada notaris, ada Kemenkumham, ada NPWP, ada OSS. Nah, itulah legalitas-legalitas yang dibutuhkan jika teman-teman sekalian itu mau buat perusahaan ataupun PT kalau kita bilang gitu. Ya kan? Nah, oke. So, jadi konsekuensinya apa nih Naura ketika teman-teman itu bisnis tapi nggak buat legalitas nih gitu kan ada tuh banyak gitu ya kan. Oh, saya start bisnis duluan gitu ya kan tanpa memikirkan ke arah legalitas. Apa sih konsekuensinya nih Naura? Kalau yang untuk badan usaha sebetulnya untuk bisnis duluan bisa tanpa akta, tanpa SK itu bisa, tapi jatuhnya dia lebih ke perorangan. Oke. Tapi perorangan juga perlu yang namanya NIB, NPWP, kemudian nanti buat NIB gitu. Kalau tidak ada dua ini, itu berarti namanya bisnisnya odong-odong, bodong kali saya gitu. Wah, saya baru tahu nih rupanya kalau perorangan boleh juga bisnis, tapi juga perlu NIB ya? NIB ya? Saya kira ya mau jual itu tinggal jual aja gitu ya kan? Kalau untuk pedagang-pedagang yang kecil yang mungkin retailnya benar-benar skalanya masih di wilayahnya di situ, mungkin masih orang tidak menanyakan NIB-nya mana Pak. Tapi saya beberapa lihat tuh sekarang mungkin orang-orang udah pada melek perizinan ya. Jadi ada beberapa toko yang memang sudah menempelkan OSS-nya di dindingnya. Jadi kita tahu ini legal nih, bisnisnya legal nih, udah punya NIB, entah itu NIB-nya perorangan atau misalnya dia buat PT gitu. Nah, sekarang kan banyak nih yang jualan online, oke, marketplace pun di mana-mana, penjual di mana-mana. Kalau kayak gitu, legalitasnya butuh yang bagaimana itu ya Nora ya? Kalau penjualan online biasanya dari marketplace-nya sekarang udah agak ketat ya. Mereka pengen tuh si orang itu yang penting punya merek. Misalnya dia daftarin merek apa, nanti dia harus daftar dulu mereknya gitu. Nah, untuk merek itu memang bisa perorangan atau bisa badan hukum ya. Tapi kalau misalnya dari marketplace,
mereka juga kalau untuk yang marketplace yang centang oren ya atau apa ya, pokoknya yang divalidasi itu ya validasi bisa minta dokumen-dokumen legalitas. Kalau atas nama PT biasanya ya tadi ya saya sebutin akta notaris, kemudian SK Kemenkumham, terus NPWP. Tapi kalau perorangan biasanya NPWP sama NIB-nya gitu. Oh, berarti buat jualan online perlu daftar merek juga ya? Perlu daftar merek. Kalau nama toko ya kalau salah. Iya, misalnya kita mereknya udah besar nih, tiba-tiba dicatat nih sama orang nggak dikenal, padahal itu merek kita. Nah, karena merek tersebut kan sistemnya first to file ya, jadi siapa yang mendaftarkan duluan dia yang dapat. Nah, makanya kerugiannya kalau misalnya kita punya merek tidak didaftarkan, nah itu kita nggak bisa memakai merek tersebut kalau udah punya didaftarkan oleh orang lain. Jadi resikonya kalau kita nggak punya legalitas, kita bisa aja tuh dituntut penipuan lah, kayak kok kamu menipu gitu, kamu kok nggak punya legalitas, kamu kok bergerak di bidang ini, apalagi misalnya bidang-bidang yang resikonya tinggi gitu kan. Berarti kalau dituntut penipuan bisa masuk kantor polisi dong. Lebih dari itu mungkin ya, lebih daripada itunya. Iya, kalau misalnya dari sisi di polisian yang sudah diproses dan sudah masuk ke ranah meja hijau ya itu sudah ranah yang sangat serius ya gitu. Jadi kalau bisa dihindari seperti hal-hal seperti itu. Kalau bisa ya sebelum menjalankan usahanya ya teman-teman semua urus dulu legalitasnya gitu. Oh, berarti dari kepolisian bisa lanjut ke meja hijau, terus bisa meja hijau kalau terbukti bersalah bisa jadi di penjara. Waduh, masuk dulu gitu. Iya itu tapi itu semoga dihindari ya sama semuanya gitu. Wah guys, so kalian perlu perhatiin ini nih gitu ya kan. Nah buat kalian kalau yang mau usaha, oke, jadi kalian perlu melek tentang legalitasnya nih gitu ya kan, either dasar merek atau PT atau ya itu yang tadi Naura sharing itu potensi apa, masuk ke kepolisian, terus apa meja hijau, terus penjara guys gitu ya. Itu yang sangat mengerikan sekali gitu ya kan. So udah tahu semua tentang hal ini, jadi kita perlu melek legalitas nih sekarang gitu. Oke, so saran atau tips apa nih buat para teman-teman yang lagi nonton YouTube channel berbagi dengan kita nih? Ada nggak saran atau tips buat yang baru mau mulai usaha? Kira-kira apa nih yang gue perlu tahu nih gitu? Oke, kalau tipsnya yang pertama tentuin dulu dia mau bisnis apa. Tentuin dari bisnisnya, kemudian mau mencakup wilayah mana aja. Tapi kalau misalnya dia sudah mau ranahnya besar, itu lebih disarankan untuk pembuatan perusahaan. Karena kalau dari pembuatan perusahaan itu, misalnya kita omsetnya bisa ber-MM atau misalnya ratusan juta, itu kan perpajakannya akan berbeda gitu. Jadi misalnya dia perorangan sendiri, NPWP-nya nyangkut sendiri gitu. Jadi kalau dia buat PT, itu nanti perpajakan si usahanya sama perpajakan dia sendiri itu berpisah gitu. Oke, so berarti yang saya baru nangkep barusan itu pembuatan PT ada hubungan dengan pajak juga ya? Iya, betul, ada hubungan dengan pajaknya. I see. Nah, so pembuatan PT, so kalian mau usaha, punya PT, itu ada ada sinkronisasi dengan pajaknya itu guys. So kalian perlu perhatikan tentang hal ini, pajak dan juga legalitas gitu. Oke, so guys coba share knowledge kalian, oke? Pengalaman kalian dan komen di bawah, oke? Dan juga apa nih yang kalian pengen nanya nih, oke? Di komen di bawah, nanti maybe kita bisa ngebuat kontennya guys. Oke, so dan jangan lupa bangun bisnis bareng kita dengan subscribe dan follow social media kita. See you!